Oke, kita akan mereview dan memasang sekalian ya. Milik Sakai Pro lampu T4 K100 dengan 20 watt, ukurannya 1 meter teman-teman. Dan ada mode malam, siang, dan malam. Jadi saya pernah membuat video mereview, tapi yang ini versi yellow atau kuning, kalau ini versi red. Oke, jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Kita akan review lampu ini. Ciao. Panas ya lur, ya panas banget lur. Jadi kayaknya perpindahan apa namanya, cuaca ya, perpindahan musim hujan ke panas, kayaknya ini mulai musim panas ya sepertinya. Oke, dan sebelumnya saya sudah membuat nih, ini contohnya yang kuning, dan ini pakai paralon. Teman-teman bisa tiru kalau mau mencobanya. Jadi nggak saya celupin ya, nggak bisa, karena ini ukuran untuk 1 meter, dan ini akuariumnya 25 cm apa 30, lupa saya. Jadi nggak bisa ya, mau saya taruh atas ini sebenarnya, tapi ya kita coba pakai ini apakah bagus. Ya ternyata lumayan, tapi ya tuh agak beraga ya, karena kan memang tanamannya sedikit dan lebih terang menurut saya yang versi kuning. Dan kita coba langsung ya unboxing ya. Jadi kita mendapatkan 2 kop, ini namanya kop teman-teman. Oke, jadi dia ada satu saklar on off, jadi ini sekaligus 3 modenya. Kita coba hidupkan langsung. Nah, ini mode biru ya, yang ini merah, ini kedua. Jadi versi ini tuh merahnya diganti kuningnya diganti merah. Jadi nanti merahnya tuh seperti lampu tanning ya. Kita coba langsung ke akuariumnya ya. Kita coba di ikan neon teman. Kita set atur tripod dulu. Oke, pas. Oke, ini saya matikan dulu yang lampu satunya. Oke, dan ini mode naik ya, benar. Jadi seperti ini, neonnya pun masih langsung terlihat kinclong ya teman-teman ya. Kita coba di mode merah. Tuh, kayak merah tuh kayak lampu tanning, tapi lebih apa ya? Bukan ke tanningnya sih. Ya nggak begitu ya, nggak begitu tanning. Nah, tapi saya jujur saja lebih suka yang kuning ya. Nah, ini keduanya, kombinasi keduanya. Nah, jadi terlihat lebih kinclong. Kita coba di sepat ya teman-teman ya, sepat paradis. Oke, terlihat ini yang merah, tuh langsung kelihatan merahnya, dan ini yang kombinasi.
Oke. Dan ini yang naik. Kita coba ke ikan tricolornya ini. Malu-malu semua, teman. Malu-malu dia. Mode keduanya. Ini yang mode biasa yang naik. Ini mode apa ya ngomongnya ya? Mode pink gitu ya. Nah, tapi menurut saya ini nggak begitu terang, teman-teman. Coba kita bandingkan atas dengan bawah. Itu lebih terang atas. Nah, ini mungkin memang kalau di dunia aquascape tuh merah itu bikin redup. Gitu, teman-teman. Maksudnya unsur LED dengan merah itu nggak begitu terang jadinya. Worth it nggak ya menurut kalian kalau saya ganti ini? Warna ikannya ya kelihatan lebih baik ya, cuman nggak terang, teman-teman. Sayangnya tidak terang. Nah, ini saya kombinasikan dengan lampu 3 kaki, lumayan. Malah lebih terang 3 kakinya menurut saya. Oke. Nah, kita coba bandingkan di sini, teman-teman. Kita mainkan. Nah, kita matikan dulu. Ini dekat ya, padahal ini dekat ya, teman-teman. Lihat, ini sangat dekat dan sama ya, 1 meter sama. Ini saya sejajarkan. Ini modenya hidup semua ya. Nah, ini padahal disejajarkan aja nggak terang ya, teman-teman. Coba kita matikan dulu. Nah, beda ya, lebih terang yang kuning. Jadi teman-teman misal beli lampu yang tipe Sakai Pro T4 ini, yang K100 atau Y100, kalau menurut saya pilih yang kuning ya, yang kuning ininya, karena lebih terang. Tapi kalau teman-teman cari merahnya atau memang nggak cari terangnya ya monggo, bisa di recommended. Tapi menurut saya ini kurang recommended yang kuning ya, karena kalau dia terang itu rekomendasi. Ini kok sayangnya tidak terang ya. Apa kita coba buka yang lain? Kita unboxing yang satu dulu. Ya, kita pasang ya. Oke. Kita matikan dulu. Oh, sama aja teman-teman, sama aja. Tuh. Ya, warna ikan sih oke-oke aja, cuman kurang ya teman-teman. Kurang terang. Nah, lebih better ini ya, lebih baik ini tuh. Tutupan. Oke, jadi
Jadi saya nggak ganti dulu, karena kalau mau ganti yang kuning sebenarnya ada stok teman-teman. Saya yang seri yang ini masih ada stok 3, cuman kalau ada orang beli kan maneman ya, mending saya keep dulu karena saya mau ganti yang itu malah kurang terang ya. Jadi saya pakai ini dulu sementara ya. Dan bila teman-teman kadang ada kepikiran ya, kalau pakai lampu 3 kaki itu bisa nggak sih? 3 mata kok 3 kaki? Ya bisa aja sebenarnya, tapi kurang terang ya. Tergantung adaptornya teman-teman. Oh, saya pakai adaptor berapa ini? Cek dulu. 24 volt 1 ampere ya. Nah, jadi 3 kaki itu ada speknya teman-teman. Saya lupa. Cuman kalau teman-teman kasih 2 ampere itu lebih terang tapi lebih cepat putusnya. Jadi ini masangnya seri paralel gitu. Jadi 2 paralel 1 seri. 2 paralel ya, susah banget nyebutnya teman. Ya jadi seperti ini. Jadi terangnya lebih ke sini ya, sampai sana tuh agak redup. Mungkin kurang kuat ya. Teman-teman komen yang paham tentang perlampuan elektrik, komen-komen, sharing-sharing. Jadi kemungkinan nanti saya tambahin 1 adaptor lagi atau ganti lampu teman-teman, karena kurang enak dipandang ya lampu 3 mata tuh. Maksudnya lampunya ya, bukan keadaan akuariumnya. Tapi kalau keadaan akuariumnya saya suka sih putih, jadi background hitam ya seperti ini teman-teman. Cuman saya ingin menyamaratakan seperti ini ya. Dulu saya pakai lampu seperti ini teman-teman, full dari pojok-pojok. Ragatnya atau budgetnya sangat banyak, jadi matinya pun bareng teman-teman. Jadi saya bingung ya, jadi matinya tuh dalam sebulan tuh mati semua, nggak ada setahun. Jadi saya kapok dan ya sudah, saya putuskan pakai 3 mata ini, malah kurang terang, kurang enak. Ini saya ganti ini gitulah. Jadi ikan lebih kelihatan warnanya sedikit kak. Dan buat pengalaman aja teman-teman, kemarin lampu saya tuh sering naik turun ya tegangannya. Nah, tipe kalau ada yang menghidupkan mesin cuci, menghidupkan setrika itu jadi tegangannya naik turun dan berimbas ke lampunya. Kalau pompanya sih enggak ya teman-teman, tapi ke lampunya, jadi lampunya cepat putus atau cepat rusak dan kedip-kedip teman-teman, lampunya kedip-kedip. Jadi saya bingung ya, awalnya saya nggak mencari sih, cuman kenapa ya ini ya rumah saya, apa kabelnya yang kualitasnya buruk atau jelek. Lalu ada pembeli yang ternyata ada logo PLN-nya teman-teman, langsung saya tanyain, dan di situ juga tuh pas lampunya saya kedip sesaat, dia kaget. Nah, saya tanya lah, kenapa mas ini? Dan beliau menjawab, wah ini solusinya beliin stabilizer listrik. Nah, jadi saya beli teman. Ya, ini merek Matsunaga, Stavol 1000N, jadi 1000 watt ya, kuat. Tapi di rumah saya itu 1300 teman. Jadi ini Matsunaga SVG 1000N. Tapi saya baca-baca ya, saya sudah beli terus saya baca-baca, ini yang KW Cina, bukan yang Jepang. Kalau Jepang bukan N ya, bukan 1000N, tapi saya lupa, saya baca-baca. Dan apakah bagus? Ya lumayan teman-teman nih. Kalau ada yang hidupin TV, kulkas, mesin cuci, biasanya kedip parah ya, tapi ini udah agak mendingan, walaupun masih kedip tapi nggak parah gitu teman-teman. Ya lebih oke lah ya kalau dipasang. Stabilizernya tuh harganya 300 ribuan ya, pas promo itu nggak ada 300 ribu man. Ya teman-teman, itu solusi listrik naik turun ya. Lalu
kalau mau hemat itu kalian tambah ground tapi yang pintar listrik lah. Terus saya tanya PLN-nya bisa apa enggak, nggak bisa. Jadi kita harus bayar tukang listrik untuk menambah ground di rumah kita atau instalasi listrik di toko Anda ya, atau dimanapun yang terhubung ya. Jadi tambahin ground ya. Saya bingung, nggak tahu tukang listrik siapa, ya udah terlanjur CO yaitu Mas Sunaga ini. Dan mungkin agak berbau-bau gitu ya, berbau-bau kabel terbakar. Awalnya saya takut, tapi lama-lama ya wis lah gitu. Dan juga pas ada tegangan listrik naik turun tuh dia kayak glek kayak motor gitu ya, motor apa ya namanya, kayak ada roda atau gear ya. Saya cari-cari memang isinya cuman as lilitan gini dua ya, glek gitu aja ya. Oke, malah curhat kemana-mana. Jadi memang saya buat konten tuh kadang bisa kemana-mana ya teman-teman. Misal kita bahas glowfish, bisa ke sana, kita bahas lampu, bisa ke stabilizer itu ya, tapi masih nyambung ya. Tapi ya itulah, ilmu tuh kadang spontan ya. Kita sharing tuh kadang saya spontan, jadi nggak terkonsep tiba-tiba nyeletuk seperti itu. Karena saya kalau buat konten tuh ya seperti itu teman-teman. Jadi ini kepikiran ini baru hari ini langsung buat konten saja lah. Oke teman-teman, seperti itu dulu ya review sedikit tentang lampu ini. Menurut kesimpulan saya ini sebenarnya bagus tapi kurang terang teman-teman, menurut saya kurang terang. Dan teman-teman yang paham tentang listrik tadi gimana kalau naik turun ini, teman-teman selama saya buat konten nggak naik turun ya. Jadi saya pakai stabilizer listrik itu. Kalau yang mau murah tadi pakai tambah ground. Jika teman-teman punya sharing-sharing aja ya. Ini kabelnya ini ya, tinggal sharing, tinggal di kolom komentar. Like kalau kalian suka videonya, dan subscribe kalau kalian suka channel ini. Dan salam basa-basa.